Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa perjalanan Israel menuju kemenangan penuh. Netanyahu bahkan menyebut bahwa kemenangan tersebut sudah semakin dekat. Dikutip dari Al-Mayadin pada 8 Februari, kabar itu diumumkan oleh Netanyahu pada konferensi pers hari Rabu 7 Februari 2024 kemarin. Ia menyatakan bahwa fase berikutnya adalah invasi darat Israel di Gaza setelah Khan Yunis adalah Rafah. Ia juga mencatat bahwa perang di jalur Gaza akan berlanjut sampai akhir. Dalam konferensi pers, Netanyahu mengatakan bahwa mencapai kemenangan di Gaza hanya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ia juga menekankan bahwa hal itu tidak dapat dicapai dengan keruntuhan militer, serta menekankan tidak akan ada keruntuhan sipil. Ia pun berucap bahwa Israel sedang dalam perjalanan menuju kemenangan penuh dan kemenangan sudah dekat. Ia dengan bangga menetapkan kemenangan mutlak sebagai tujuannya sejak awal. Seraya menambahkan bahwa mereka tidak akan puas dengan hasil yang kurang dari itu. Netanyahu menegaskan bahwa tidak ada alternatif lain selain keruntuhan Hamas. Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh ingin Israel menarik penuh pasukannya dari jalur Gaza. Shtayyeh menyerukan agar pemerintahan Israel menyetujui solusi dua negara. Dikutip dari Al-Mayadin pada 8 Februari, kabar itu diumumkan oleh Muhammad Shtayyeh dalam wawancara eksklusif pada 8 Februari 2024. Shtayyeh telah menjelaskan secara rinci tentang posisi pemerintahnya terhadap sejumlah isu utama. Ia menyambut baik segala upaya yang bertujuan menghentikan agresi Israel terhadap rakyat Palestina, terlebih yang mengarah pada pembebasan tahanan dan menghentikan perpindahan sistematis warga Palestina yang diinginkan oleh Israel, terutama soal mendorong 1,7 juta warga Palestina menuju Rafah, sebuah wilayah geografis kecil yang tidak melebihi 1/4 dari Gaza. Mengenai sehari setelah perang di Gaza, Shtayyeh mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan hari setelahnya untuk Gaza, tapi hari setelahnya untuk seluruh wilayah Palestina, khususnya tepi barat. Ia juga menyerukan jalur politik yang mengarah pada solusi dua negara dan menambahkan bahwa pemerintahannya menginginkan penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza. Israel memfokuskan operasi militernya di Rafah yang dikabarkan menjadi benteng terakhir Hamas. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengungkapkan kekhawatirannya. Dikutip dari Tribun News pada 8 Februari melansir dari Anadolu Agency, menyatakan bahwa jika benar maka akan memunculkan dampak buruk. Lantaran di Rafah sudah dipenuhi oleh ribuan warga Palestina yang telah terjepit. Ucap Guterres dilontarkan setelah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Senin 5 Februari mengatakan target selanjutnya di Gaza adalah Rafah, dan Gallant mengklaim Rafah sebagai benteng terakhir milik kelompok Hamas. Disebutkan oleh Guterres bahwa aksi itu akan memperburuk sesuatu yang sudah menjadi bencana kemanusiaan dengan dampak regional yang sudah tak terhitung. Sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk segera melakukan gencatan senjata dan pembebasan semua sandera tanpa syarat. Ia menyebut bahwa situasi di Gaza kini mengancam seluruh kawasan, sehingga ia mendukung solusi dua negara sebagai solusi.
Faksi-faksi perlawanan Irak mengutuk aksi pembunuhan pemimpin Kataib Hizbullah pada 7 Februari malam. Ia adalah gerakan Al-Nujabah. Pihaknya berjanji akan membalas agresi Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin pada 8 Februari, beberapa faksi menegaskan bahwa kehadiran Amerika Serikat di Irak dan kawasan merupakan penyebab utama terganggunya keamanan dan stabilitas. Satu di antaranya adalah gerakan Al-Nujabah Irak. Al-Nujabah menggarisbawahi bahwa tanggapannya terhadap kejahatan pengkhianatan Amerika akan terfokus dan menegaskan bahwa kejahatan semacam itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mereka berjanji akan memberikan tanggapan. Pihaknya akan memilih waktu dan tempat yang tepat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Asyaib Hail Al-Haq Kaish Al-Ghazali juga buka suara. Ia menyatakan bahwa berlanjutnya serangan Amerika merupakan bukti ketidakpedulian Amerika Serikat terhadap Irak. Al-Ghazali mencatat bahwa serangan Amerika Serikat belum berhenti meskipun pemerintah Irak telah mengambil langkah untuk menahan diri. Ia menekankan bahwa kecaman saja tidak lagi cukup sehingga Irak harus secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera menarik pasukan asing dari negaranya. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan berikan penegasan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Osama Hamdan mengatakan bahwa jika Israel melanjutkan agresi mereka di Gaza, maka Israel memang ditakdirkan untuk gagal. Dikutip dari Al-Mayadin pada 8 Februari, kabar itu dikatakan Osama Hamdan dalam wawancara pada Rabu 7 Februari kemarin. Ia menyatakan bahwa Israel tampak berhubungan baik di permukaan, namun mengalami perpecahan yang parah karena tindakan perlawanan. Hamdan menyebutkan bahwa Israel memang mampu melanjutkan perang selama berbulan-bulan, tapi perlawanan Palestina menegaskan bahwa mereka juga mampu mempertahankan operasinya. Selain itu, Hamdan juga mengatakan bahwa Netanyahu memperkirakan Hamas akan menolak dokumen Paris, namun ia terkejut dengan tanggapan positif dari Hamas. Hamdan bahkan mencatat bahwa sikap Netanyahu bisa menjadi awal dari perundingan, namun menekankan bahwa skenario terburuknya adalah Netanyahu terus melanjutkan peperangan dan menegaskan bahwa Netanyahu beserta Israel ditakdirkan untuk gagal. Anjing penyerang milik pasukan Israel dikabarkan telah menggigit brutal bocah berusia 4 tahun di tepi barat pada Minggu 4 Februari 2024. Kabar itu diumumkan oleh lembaga hak asasi manusia bernama Defense for Children International Palestine di media sosial X pada Kamis 8 Februari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 8 Februari, menyatakan bahwa bocah berusia 4 tahun itu bernama Ibrahim Hashhash. Diketahui anjing itu masuk ke dalam apartemen dan mulai menyerang bocah Palestina tersebut. Anjing itu terlihat merobek-robek pakaian Ibrahim dan berulang kali menggigit tubuh bagian bawah selama 3 menit. Tepat sebelum pasukan Israel memasuki apartemen dan menjauhkan hewan itu dari Ibrahim. Gegara terkena gigitan, Ibrahim mengalami luka berdarah. Kemudian ambulans datang dan membawa Ibrahim ke rumah sakit Rafidia di Nablus guna mendapat perawatan. Namun DCIP mengecam tindakan Israel yang mengabaikan keselamatan anak-anak Palestina. Menurut seorang yang berkomentar di akun DCIP, pasukan Israel disebut menggunakan anjing militer untuk sengaja menyerang warga sipil Palestina termasuk anak-anak.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.